Bayangkan kau masih muda, penuh impian, dan tiba-tiba harus menyerahkan masa depanmu karena keputusan keluarga. Ibuku memaksaku menikah dengan seorang duda kaya berusia 78 tahun, bukan karena cinta, tetapi demi melunasi utang yang mengancam rumah kami. Malam pertama itu, aku bukan hanya menangis. Aku dikejutkan oleh sebuah kenyataan yang membuat hatiku retak sekaligus terbuka. Simak kisah ini sampai akhir, karena di balik air mata ada pelajaran iman yang sangat berarti. Namaku Aisyah. Umurku 19 tahun. Kami tinggal di sebuah desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bertani dan beternak. Rumah kayu kami sederhana. Di dalamnya ada meja makan yang hampir selalu kosong pada akhir bulan. Ayahku, dulu petani kecil, terseret hutang setelah musim gagal panen. Hutang itu tumbuh seperti rumput liar, sedikit demi sedikit menjadi gunung yang menakutkan. Ayah sering duduk termenung di serambi. Ibu, yang biasanya kuat, kini sering memandangi langit dengan mata sayu. Malam ketika aku mendengar percakapan mereka di dapur adalah malam yang tak akan kulupakan. Aku mendengar kata-kata yang membuat seluruh tubuhku mengeras. Ibu tak sanggup lagi. Aisyah, jika tidak ada jalan, kita akan kehilangan rumah ini, bisik ayah. Ibu menghela napas pelan. Ada orang yang bersedia melunasi semuanya, tapi ada syarat. Aku bermimpi bisa bekerja lebih keras, mencari beasiswa, atau menjual sedikit aset. Namun keputusan ibu sudah bulat. Ia menyebut nama lelaki itu, Pak Hadi, duda kaya yang punya tambak, sawah, dan rumah megah di tepi desa. Usianya 78 tahun. Reputasinya beragam, sebagian memuji kedermawanannya. Sebagian lagi bergumam tentang sikap kerasnya di masa lalu. Ketika ibu berkata, "Kau harus menikah dengannya," aku merasakan dunia runtuh. "Ibu, tidak." Aku memohon di dalam rumah yang remang. Tapi air matanya jatuh. Suara ibuku hampir patah. "Anakku, jangan kira aku tega. Ibu lakukan ini agar keluarga kita tidak tercerai-berai. Ini satu-satunya jalan." Di benakku berkecamuk. Adikku yang butuh sekolah, ayah yang sudah tak kuat bekerja, rumah kecil yang bisa diambil oleh penagih. Aku merasa seperti barang tukar ditaruh di atas meja. Malam-malam menjelang akad penuh tangis. Aku sujud di pojok dapur, memohon pada Allah agar diberi jalan keluar, atau setidaknya kekuatan. Akad nikah berlangsung sederhana. Penghulu membaca doa, tetangga berkumpul, beberapa tamu dari keluarga Pak Hadi hadir. Ketika saksi mengucap, "Sah," aku seperti ditarik dari bumi, tubuhku tegang, jiwaku bergetar. Aku kini menjadi istri lelaki yang bisa jadi kakekku. Malam itu, rumah besar di tepi tambak menjadi tempatku memulai babak baru. Bukan yang kupilih, tapi yang kuterima. Kamar pengantin dihias mewah. Tirai berat menutup jendela. Namun kehangatan tidak terlihat. Aku duduk di tepi ranjang. Tangan gemetar, mata sembab. Tepat saat itu, lelaki tua itu masuk. Wajahnya keriput. Langkahnya pelan ditopang tongkat. Ia berhenti, memandangku. Lalu mengucap lembut dengan suara yang mengandung penyesalan. "Aisyah, kau tak memilih ini. Aku tak akan mengambil sesuatu yang bukan hakku. Aku menikahimu bukan untuk harta atau nafsa. Aku takut sendiri, takut mati tanpa yang mendoakan. Jika kau ridha, aku mohon ditemani di sisa hidupku." Kalimatnya menusuk. Ada kerentanan seorang manusia tua yang takut akan akhir. Dalam sorot matanya ku sempat melihat ketulusan yang tak kusangka. Bukan alasan yang membenarkan pernikahan ini,
Namun ada kebenaran yang membuat hatiku sakit sekaligus tersentuh. Hari-hari berikut memperlihatkan sisi lain kehidupan Pak Hadi. Ia bangun subuh, duduk di serambi memandang tambak, melafalkan doa-doa singkat. Meski tampak tegas pada pekerja, ada bekas penyesalan saat ia menceritakan masa mudanya, tentang keputusan keras yang memecah keluarga, tentang menunda nafkah untuk anak, tentang sikap yang kini membuatnya kesepian. Ia meminta maaf pada dirinya sendiri, lalu menunduk panjang. Desa tak pernah henti berbisik. Beberapa tetangga mencibir, "Lihat dia, kawin dengan kakek kaya, pasti demi harta." Komentar-komentar itu menusuk. Aku sering menangis di pojok kebun, memikirkan masa depan yang hilang. Namun di sore ketika aku mendengar suara tahajudnya yang keluar lirih dari kamar, hatiku berubah lagi. Ia menangis di sujudnya, memohon ampun pada Allah dengan air mata yang menghujam. Ada satu hari yang mengubah pemahamanku, saat kutemukan buku catatan tua di lemari. Di dalamnya, tulisan tangan tua menceritakan penyesalan terdalam. Ia menulis tentang anaknya yang pergi ke kota, hubungan yang retak karena ambisi, dan hutang-hutang batin yang tak pernah dibayar oleh harta. Lembar terakhir berisi doa terakhir. "Jika ada istri yang mau mendoakan aku, itu lebih berharga dari segunung harta. Ampuni aku, ya Allah." Kata-kata itu merobek hatiku. Aku melihat manusia yang menanggung kesedihan besar, bukan sekadar juragan yang haus kuasa. Lambat laun, rasa kasihan memupuk doa dalam hatiku. Aku mulai menyadari, mungkin Allah menempatkanku di sini bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk memberi jalan kebaikan bagi kedua pihak. Namun ujian tetap datang. Kreditur lama, yang tersembunyi di balik nama-nama bisnis, muncul kembali menagih. Ternyata harta tidak serta-merta menghapus semua masalah masa lalu. Kami harus menyelesaikannya bersama, dan itu menambah beban tanggung jawab baruku. Di pasar, komentar pedas tak pernah absen. "Dia cari uang. Tengok saja nanti dia boros." Kata-kata itu tetap saja menusuk meski hatiku kini lebih kuat sedikit. Di sela-sela semua itu, aku mulai membawa perubahan kecil, mengajak Pak Hadi ikut pengajian, membacakan surah di sore hari, mengajaknya bersedekah pada tetangga yang butuh. Kadang ia menolak, kadang ia diam sambil meneteskan air mata. Perlahan, doa yang kupanjatkan bukan hanya untuk keluargaku, melainkan untuk lelaki tua yang kini kusebut suami. Aku berpikir, andai doa-doa itu menambah pahala baginya, maka deritaku mungkin bukan sia-sia. Malam-malam kini bukan hanya tempat untuk menangis, tapi juga ladang berzikir. Aku berjanji di hadapan Allah bahwa jika jalan ini adalah takdir, aku akan melengkapi dengan niat ikhlas, menjadi penolong doa, menjadi penyambung kebaikan, bukan sekadar korban. Part 1 ini menutup dengan sebuah pengakuan kecil. Luka dan kesempatan bisa berjalan beriringan. Luka karena masa muda yang terenggut, kesempatan karena izin untuk memperbaiki, mendoakan, dan mungkin menebus dosa lewat kesabaran. Hari-hari setelah akad terasa seperti hidup di dunia asing. Aku, Aisyah, masih terkejut setiap kali bangun pagi melihat atap rumah megah, bukan atap kayu reot di desa kecilku. Bau tanah tambak, suara burung bangau, dan riuh pekerja tambak menjadi latar baruku. Namun hatiku masih diikat dengan rasa asing, takut, dan marah yang tak berujung. Aku berusaha menenangkan diri dengan zikir, tapi bisikan-bisikan tetangga justru terus menghantui. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, ada mata yang menatap sinis, ada mulut yang berbisik, "Lihatlah, dia menikah demi harta."
Ada pula yang berkata lebih pedas. Pasti malam itu dia sudah dapat emas segunung. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada sembilu. Aku menangis di kamar, mencoba menutup telinga, tapi suara-suara itu tetap bergema. Malam-malamku sering diisi dengan doa panjang. Ya Allah, kuatkan hamba. Jangan biarkan hamba hancur oleh cibiran manusia. Jika ini jalan MU, maka tunjukkan hikmahnya. Pak Hadi, lelaki tua yang kini menjadi suamiku, seolah bisa membaca isi hatiku. Ia tidak banyak bicara, tapi perlakuannya berbeda dari yang kuduga. Ia menyiapkan sarapan sederhana, menyapaku dengan suara lirih, bahkan sering menolak untuk tidur di ranjang yang sama. Aku tidak ingin memaksamu, katanya. Kata-kata itu membuatku bingung. Ada kelembutan yang tak kusangka. Namun satu malam, rahasia besar terbongkar. Aku melihat Pak Hadi duduk di ruang tamu dengan kitab tua di pangkuannya. Ia membaca pelan, lalu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Tangis seorang lelaki tua yang terdengar begitu hancur. Aku terdiam di balik pintu, tak berani masuk. Tangisan itu bukan sekadar air mata biasa. Itu jeritan jiwa seorang manusia yang menanggung penyesalan seumur hidup. Esok paginya, ia bercerita tanpa ku minta. Aisyah, aku ini lelaki yang penuh dosa. Aku menikahimu bukan karena aku ingin wanita muda. Aku hanya ingin ada yang mendoakan saat aku pergi. Anak-anakku tak lagi peduli. Mereka jauh dariku karena kesalahanku di masa lalu. Ia menunduk dalam, bahunya bergetar. Aku pernah memilih harta di atas keluarga, dan itu menghancurkan segalanya. Kini aku sendiri. Aku takut mati tanpa ada yang mengingatku. Hatiku meleleh. Ada iba yang tumbuh. Aku mulai memahami. Aku bukan hanya korban dalam pernikahan ini. Aku juga saksi dari seseorang yang berusaha menebus kesalahan sebelum ajal menjemput. Tapi tak semua orang memahami. Ibu, yang memaksaku menikah, mulai sering datang membawa kabar baru. Utang-utang lama ayah ternyata masih menumpuk. Aku mulai merasa terjebak lebih dalam. Bukankah semua sudah lunas dengan pernikahan ini? Ternyata tidak. Ada lagi yang menagih. Ada lagi yang datang dengan surat-surat. Aku marah. Aku merasa dikhianati oleh ibuku sendiri. Ibu, apa semua ini tak ada akhirnya? Aku sudah menyerahkan masa depanku. Apakah itu belum cukup? Suaraku meninggi. Ibu menunduk, menangis tanpa kata. Itu pertama kalinya aku merasa benar-benar putus asa. Pak Hadi mendengar pertengkaran itu. Malamnya ia memanggilku. Suaranya berat namun penuh ketegasan. Aisyah, jangan salahkan ibumu. Ia hanya ingin melindungi keluarga. Jika aku bisa, aku akan melunasi semua. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Kebahagiaanmu lebih berharga daripada semua hutang itu. Aku menatapnya. Lelaki tua ini, yang awalnya ku benci, justru kini membelaku. Rasa marahku pada ibu bercampur dengan iba pada suami. Aku bingung, terombang-ambing antara luka, tanggung jawab, dan kasih sayang yang mulai tumbuh tanpa kusadari. Hari-hari berikut penuh gejolak. Aku sering ikut Pak Hadi ke tambaknya. Ia mengajariku cara memberi makan ikan, cara menghitung hasil panen, cara mengatur pekerja. Orang-orang mulai berbisik lagi. Dia sudah jadi nyonya juragan. Tapi di balik semua itu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Pak Hadi bukan hanya juragan tambak. Ia lelaki tua yang mencoba menebus hidup dengan bekerja keras, dengan berbuat baik di sisa waktunya. Suatu sore, aku melihat ia menyisihkan sebagian hasil panen untuk anak yatim di kampung sebelah.
Mereka lebih butuh daripada kita, katanya lirih. Air mataku jatuh lagi. Aku belajar bahwa kekayaan bukan hanya untuk menumpuk emas, tapi untuk menolong orang lain. Namun ujian belum selesai. Malam itu, ketika aku hampir bisa menerima keadaan, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah surat tua di laci meja kerjanya. Surat dari salah satu anaknya, penuh kemarahan dan kekecewaan. Ayah lebih memilih harta daripada keluarga. Kami bukan bagian hidupmu lagi. Hatiku hancur membaca surat itu. Aku menangis semalaman, membayangkan bagaimana rasanya menjadi anak yang ditinggalkan demi harta. Aku marah pada Pak Hadi, tapi juga marah pada keadaan. Aku mulai menyadari bahwa pernikahanku bukan hanya untuk menyelamatkan keluargaku, tapi juga untuk menghadapi semua luka masa lalu yang diwariskan oleh lelaki tua ini. Aku tahu, hidupku tak akan sama lagi. Aku harus memilih, terus meratap, atau mulai menerima takdir dan mencari hikmahnya. Aku berdiri di depan cermin, wajahku sembab, lalu berbisik pada diri sendiri. Ya Allah, jika Engkau menempatkanku di sini, pasti ada alasan. Beri aku kekuatan untuk menemukan alasan itu. Part 2 ini berakhir dengan kebimbangan besar di hatiku. Antara marah pada ibu, iba pada suami tua, dan luka karena kehilangan masa muda. Namun di balik itu semua, aku mulai melihat bahwa pernikahan ini bukan sekadar drama duniawi. Ada pelajaran besar tentang taubat, tentang ridha, dan tentang bagaimana Allah menguji hambanya dengan cara yang tak pernah kita duga. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di halaman rumah megah yang sepi, menatap langit penuh bintang. Hatiku terasa hancur. Surat dari anak-anak Pak Hadi masih tergenggam erat di tanganku. Surat yang penuh luka, penuh kemarahan, dan penuh penolakan. Aku tak bisa berhenti menangis. Aku merasa hidupku hancur 2 kali. Pertama ketika ibuku memaksaku menikah demi utang. Kedua ketika ku tahu aku menikah dengan seorang lelaki yang ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Ya Allah, aku menatap langit. Mengapa Engkau memilih aku untuk berada di sini? Aku lelah, aku ingin bebas. Tapi aku tahu Engkau tak pernah salah menempatkan hamba MU. Suara langkah pelan terdengar. Pak Hadi mendekat. Tubuhnya dibantu tongkat. Ia berdiri di sampingku. Wajahnya letih, matanya basah. Aisyah, aku tahu kau menemukan surat itu. Aku menunduk, tak berani menatapnya. Kenapa mereka membencimu, Pak? Tanyaku lirih. Ia menghela napas panjang, menatap jauh ke arah tambaknya yang gelap. Karena aku pernah buta oleh harta. Aku memilih bisnis, kekuasaan, dan uang, tapi melupakan anak-anakku. Aku kira mereka akan mengerti. Tapi waktu tidak bisa kembali. Mereka meninggalkan aku. Dan aku tidak bisa menyalahkan mereka. Aku menatapnya. Dalam cahaya lampu temaram, aku melihat bukan juragan kaya yang ditakuti orang, melainkan lelaki tua yang rapuh, yang menyesali seluruh kehidupannya. Aisyah, lanjutnya, suaranya bergetar. Jangan ulangi kesalahanku. Jangan pernah memilih dunia di atas keluarga. Karena ketika ajal datang, yang kau butuhkan bukan emas atau rumah mewah. Yang kau butuhkan hanya doa anak-anakmu, doa keluargamu, dan ampunan Allah. Air mataku jatuh deras. Hatiku terguncang. Kalimat itu menusuk ke dalam, seperti peringatan dari masa depan. Hari-hari berikutnya aku mulai berubah. Aku belajar untuk menerima, untuk berhenti melawan takdir. Aku merawat Pak Hadi dengan niat ibadah,
bukan sekadar kewajiban. Aku menemaninya ke pengajian, membaca Al-Quran bersama, bahkan menulis doa-doa pendek untuknya di kertas kecil yang ia simpan di saku bajunya. Namun kebahagiaan kecil itu tidak lama. Suatu malam, saat adzan subuh baru saja selesai berkumandang, aku mendengar suara keras di kamarnya. Aku berlari masuk. Pak Hadi terbaring di lantai. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. "Pak!" teriakku panik. Ia menatapku dengan mata sayu. "Aisyah, waktuku sudah dekat. Maafkan aku, dan doakan aku." Tangisku pecah. Aku menggenggam tangannya, membisikkan syahadat di telinganya. "La ilaha illallah." Suaranya pelan, hampir tak terdengar, tapi bibirnya ikut bergerak. Dalam hitungan menit, tubuhnya terkulai. Nafasnya berhenti. Pak Hadi telah pergi. Di pangkuanku, aku menjerit. Air mataku jatuh tiada henti. Lelaki tua yang awalnya ku benci, yang membuatku merasa dipenjara, kini pergi meninggalkan luka yang justru membuatku belajar banyak. Ia meninggalkan dunia, tapi meninggalkan juga pesan yang akan selalu kuingat. Jangan pernah menukar keluarga dengan harta. Pemakaman berlangsung sederhana, tapi banyak orang datang. Anak-anak yatim yang dulu ia bantu berdiri di samping liang lahat, mendoakan dengan tulus. Aku melihat, meski anak kandungnya menolak, doa-doa orang asing mengalir deras untuknya. Aku sadar, amal yang ikhlas tak pernah sia-sia. Aku duduk di pinggir makam setelah semua orang pergi. Angin sore mengusap wajahku. Aku menatap nisan sederhana itu sambil berbisik. "Pak, aku akan terus mendoakanmu. Semoga Allah menerima taubatmu. Semoga kau tenang di sisinya." Sejak hari itu, hidupku berubah. Aku tak lagi melihat pernikahanku sebagai kutukan. Aku melihatnya sebagai jalan yang Allah pilih agar aku belajar arti kesabaran, arti ikhlas, dan arti pentingnya doa. Aku kembali ke rumah kecilku. Ibu memelukku sambil menangis. "Maafkan ibu, Nak. Ibu sudah menghancurkan masa mudamu." Aku tersenyum dalam air mata. "Tidak, Bu. Allah justru memberiku pelajaran besar. Kita tidak boleh lagi mengulang kesalahan ini. Utang, harta, semua itu fana. Yang abadi hanyalah doa dan amal." Hari-hariku kini kuisi dengan mengajar anak-anak mengaji di surau kecil desa. Setiap malam aku mendoakan almarhum suamiku. Aku tahu, mungkin itu alasan Allah menempatkanku di sisinya, untuk menjadi penyambung doa, agar ia tidak benar-benar sendiri di alam sana. Kisah ini berakhir bukan dengan kebencian, melainkan dengan doa. Dari seorang gadis muda yang terpaksa menikah, aku berubah menjadi seorang wanita yang mengerti arti kesabaran, arti keluarga, dan arti ridha. Aku percaya, ujian terbesar kadang hadir dalam bentuk yang paling kita benci. Tapi jika kita bertahan, kita akan menemukan mutiara hikmah di baliknya. Pesan religius edukatif. Jangan biarkan harta membutakan hati. Keluarga lebih berharga daripada dunia. Utang harus dikelola dengan amanah, agar tidak mewariskan luka bagi generasi berikutnya. Ikhlas dalam ujian membuat hati menemukan hikmah, meski awalnya pahit. Doa yang tulus adalah warisan paling indah untuk orang yang telah tiada. Subscribe kami untuk menonton cerita yang lainnya.